pikir di situ udah nggak ada lagi orang yang disiksa, Mas. Ternyata malahan saya melihat ada orang yang sedang memakan darah dan dagingnya sendiri, Mas, di situ. Ada yang tinggal tulangnya aja gitu loh. Ininya tinggal tulang karena kan mungkin karena digrogotin tuh, karena dimakan, tinggal tulangnya aja. Tetapi meskipun mereka tinggal tulang, mereka itu tetap disuruh bekerja. Mereka itu tetap disuruh bekerja dan bekerja. Tidak boleh berhenti di situ. Jadi awal mulanya saya mau dijadikan tumbal oleh bos saya, Mas. Saya itu dulu bekerja di situ 3 bulan lah di situ. Saya dikasih uang jajan itu 15.000 satu minggu itu. Tetapi setelah 3 bulan ke atas itu ada keanehan, Mas. Saya sering sekali dikasih uang lebih dari yang itu, hampir setiap hari, Mas. Setiap hari itu saya dikasih uang sama bos saya itu kadang 50.000, kadang 100.000, kadang 30.000, pokoknya setiap hari lah saya dikasih sama si bos. Udah kayak gitu, saya kan ngomong tuh sama teman-teman saya, mereka dikasih apa enggak. Saya bilang gini, mbak dikasih enggak, dikasih uang jajan sama bos enggak? Saya bilang gitu. Terus mereka bilang, enggak, saya enggak dikasih. Emangnya kamu dikasih? Terus saya ngomong, iya saya dikasih. Kadang saya dikasih 100.000, kadang 50.000, saya bilang gitu. Wah, beres dong, kamu sering dikasih uang kayak gitu, kata si mbaknya sih. Udah gitu, tapi saya tuh takut kayak gitu. Maksudnya kok aneh, saya dikasih tetapi yang mbaknya yang 2 itu nggak dikasih. Dan dia berkata kepada saya, tapi awas, hati-hati loh, nanti jangan kayak gitu. Nah, aku kan udah, masa sih jangan-jangan apa kayak gitu kan. Ya maksudnya kamu hati-hati aja kayak gitu, kata temen saya. Nah setelah itu malah saya dikasih lagi sama si bos itu malah lebih. Saya nggak tahu tuh pokoknya hari apa, saya nggak tahu, pokoknya saya nggak inget. Yang jelas saya dikasih uang 150.000. Dan yang anehnya lagi, Mas, kan biasanya saya dikasih uang itu uangnya kan nggak bau apa-apa ya. Orang namanya uang kan biasa baunya kan bau uang, baunya kayak gitulah baunya. Tapi yang 150.000 ini itu beda dari yang lain. Yang satu itu yang 50.000 itu baunya kemenyan, dan yang 100.000 itu baunya minyak wisik itu loh, Mas, yang baunya pokoknya bikin kepala pusing lah. Saya aja menciumnya itu pusing banget, sampai mual, muntah saya. Dan udah kayak gitu saya samperin lagi tuh ke mbaknya, ke teman-teman saya yang di situ. Saya ngomong lagi, kok saya dikasih uang lagi nih 150.000 sama bos, kamu dikasih enggak? Saya gitu. Enggak, coba saya lihat, kamu bohong kali, kayak gitu kan. Enggak, beneran kok saya dikasih. Kalau nggak percaya saya ambilin. Tapi aneh, ini kok bau, uangnya tuh bau kemenyan sama bau minyak. Teman saya tuh nggak percaya, Mas. Sampai-sampai mereka ngomong gini, udah bawa sini aja, coba
Kalau beneran dikasih, saya pingin lihat. Soalnya saya kan nggak percaya kalau kamu ngomong nggak ada buktinya, nanti bohong lagi gitu kan. Akhirnya saya kembali ke kamar, saya ambil uangnya, terus saya kasih ke teman. Ini buktinya, coba kamu cium, kayak gitu kan. Terus diciumlah sama mereka berdua itu sampai muntah, sampai kepalanya tuh katanya pusing mas, udah nggak tahan. Pokoknya akhirnya dikembalikanlah ke saya. Udah kayak gitu, uangnya saya bawa lagi ke kamar dan tidak dijadikan satu sama uang yang kemarin-kemarin. Itu uangnya saya taruh di saku celana yang tidak pernah saya pakai. Kalau uang yang dikasih 50, 30 yang nggak bau apa-apa, saya transferin ke kampung karena saya hitung-hitung udah sampai 2 jutaan lebih lah, dan saya akhirnya transferin ke kampung. Sesudah itu mas, saya tuh kepikiran sama omongan teman-teman saya, karena mereka itu bilang kamu hati-hati kayak gitu kan. Akhirnya saya itu merasa takut sendiri. Udah kayak gitu, saya nggak tahu tuh waktu itu hari apa, bulan apa, saya nggak ingat pokoknya. Yang jelas saya itu udah tidur sekitar jam 11-an, kayaknya itu jam 11 lebih lah kayaknya itu. Soalnya kan udah lama juga jadi saya nggak ingat, tapi kayaknya jam 11 lebih. Saya tidur kan, tidurnya kan sendiri-sendiri, saya di kamar sendiri, terus teman-teman saya juga sendiri-sendiri. Itu tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu. Itu ada yang ketok-ketok pintu 3 kali, tok 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 kayak gitu. Aku siapa ya, mungkin mbaknya. Saya tuh keluar tuh, tapi saya tengok nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Saya kira mbaknya, ternyata bukan. Udah saya masuk lagi ke kamar, saya tidur lagi. Udah tidur mau tidur, terus ada yang ketok-ketok lagi, tok 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 kayak gitu sampai 3 kali, dan saya nggak mau buka tuh, saya udah takut pokoknya. Dan di situ saya melihat di dalam kamar saya ada asap hitam yang mengelilingi di atas tubuh saya. Di situ tuh saya tidur, tetapi kayak orang merayang gitu loh mas, kayak tidur tapi nggak apa ya, pokoknya merayang lah. Di situ saya melihat ada sosok makhluk astral tinggi besar, terus ininya bertaring, udah gitu ada tanduknya tajam banget pokoknya lah. Udah kayak gitu, ini telinganya juga lancip, matanya merah, dan sosok itu menarik-narik tangan saya mas. Saya ditarik-tarik, saya di situ tuh mulutnya tuh kayak minta tolong. Pokoknya di hati saya tuh saya berkata tolong. Saya tuh keras banget sambil menangis, saya minta tolong agar ada yang menolong saya, tetapi saya tidak ada yang menolong di situ mas. Dan udah kayak gitu, saya ditarik, tiba-tiba saya dimasukin ke tempat yang saya tidak tahu mas, dan saya di situ dimasukin ke dalam gua mas. Udah kayak gitu, saya nggak tahu tuh di situ, saya bingung ini tempat apaan, saya nggak pernah lihat di sini. Udah kayak gitu, banyak sekali orang-orang di situ yang sedang bekerja. Pokoknya sangat ngeri sekali mas di situ. Dan saya nggak tahu mas ini tempat apaan, apa ini tempat para pesugihan, atau ini alam neraka, atau apalah alam Cina, saya nggak tahu. Yang jelas saya di situ
melihat banyak sekali orang yang sedang pada bekerja di situ, Mas. Ribuan orang, pokoknya banyak banget di situ. Mereka itu semuanya tuh telanjang, pokoknya nggak ada yang memakai baju sama sekali, Mas, di situ. Dan udah kayak gitu, saya nengok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan di situ akhirnya saya melihat ada Mas Putra di situ, Mas. Di situ ada Mas Putra sama bos, Pak Bos di situ. Tetapi bosnya itu memakai baju, Mas, beda sama yang lain. Makanya saya jadi kepikiran, mungkin ini adalah alam pesugihan, tempat para pelaku pesugihan di sini. Karena saya melihat Mas Putra itu disuruh-suruh untuk bekerja keras di situ. Udah kayak gitu, tetapi bosnya nggak tetap memakai baju, dan yang saya lihat itu tiba-tiba menghilang, dan akhirnya saya sangat ketakutan di situ, Mas. Nah, itulah awal mulanya saya melihat para pelaku pesugihan bekerja di alam situ. Itu awal mulanya kayak gitu, Mas. Dan singkat cerita, saya sangat ketakutan lagi karena melihat ada seseorang yang dijadiin tangga, Mas. Dijadiin tangga dari bawah sampai ke atas, sampai ke istana. Pokoknya itu buat membangun istana. Dia tuh dijadikan tanjakan. Mereka itu sampai pada menjerit-jerit kesakitan karena kan banyak sekali orang yang bekerja di situ tiada henti, terus selalu dia diinjak-injak, jadinya kan kasihan banget, Mas. Pokoknya di situ sampai saya aja merinding lihatnya, Mas. Udah seperti itu saya ngeliat lagi, belok lagi ke kanan, ada yang lebih parah lagi di situ. Di situ mungkin ada 50 orang, hampir 50 orang. Dia itu berjajar, pokoknya dia berjajar lah ya. Udah kayak gitu, pundaknya itu, pundak kanan sama pundak kiri itu dikasih bambu yang panjang banget. Itu bambunya itu panjang, terus tangannya itu pada diikat. Ininya tuh diikat semuanya, di sini juga diikat. Udah diikat, terus saya yang lebih kasihan lagi, Mas, tangannya itu pada ngebawain ember, dan embernya itu warnanya itu loh merah merona seperti api kayak gitu. Pokoknya kayaknya itu panas sekali, sampai-sampai saya itu melihat ada yang tangannya itu sampai mau mau habis gitu, mungkin saking panasnya ember itu, Mas. Udah kayak gitu, mereka pada berjalan, terus yang bagian depan itu, yang ibaratnya tuh kayak supir lah. Kalau yang depan belok, yang belakang harus ikut belok. Dan kalau yang mungkin kalau yang di depan itu jatuh, yang di belakang pun juga ikutan jatuh, Mas. Udah kayak gitu, kan namanya juga orang 50, terus dijadiin satu tuh, karena kan pundaknya kanan kiri dikasih bambu, jadinya jalannya itu bareng, harus barengan. Kalau nggak barengan nanti nggak searah, jadi jatuhlah dia kayak gitu. Udahlah, pokoknya saya udah nggak tahan di situ, udah nggak pengen lihat lah, udah nggak mau lihat orang-orang di situ. Saya akhirnya berjalan lagi. Di situ malahan saya melihat yang lebih parah lagi, Mas, dari yang tadi. Saya sampai nangis lah, sampai meneteskan air mata melihat ada seseorang yang dijadikan tempat umpak.
atau ganjelan tiang istana. Itu tiang istananya itu kan banyak sekali Mas di situ, karena kan istananya tuh besar banget. Udah istananya nggak jadi-jadi, terus tiang-tiangnya itu kan banyak banget. Terus satu tiang itu dikasih 5 orang, di bawahnya itu 5 orang di sini. Dan ada juga yang dijadikan pawon. Kalau pawon nggak tahu itu tungku, bahasa Indonesianya itu tungku Mas. Kan saya taunya kan pawon. Dia itu dijadikan pawon, yang di sini itu yang di kanan 3, yang di kiri 3, depan belakang ada. Pokoknya ngeri banget lah di situ. Saya kasihan banget, sampai nggak tega liatnya. Udah kayak gitu Mas, saya berjalanlah lagi karena saya udah nggak tahan di situ, pengen keluar. Saya tuh teriak-teriak, saya menangis, menjerit pengen keluar dari tempat itu. Saya udah nggak tahan pokoknya. Saya berjalan lagi, terus saya berjalan dengan pelan-pelan karena saya di situ berjalan di atas bebatuan yang sangat kasar sekali Mas. Bahkan batunya itu tuh panas diinjak. Kaki saya itu merasakan panas sekali. Tetapi alhamdulillahnya kaki saya itu nggak kenapa-napa Mas. Alhamdulillah sekali. Padahal saya itu nggak memakai sandal di situ. Udah kayak gitu saya jalan terus, dan saya dikagetkan lagi, ada ribuan orang di situ yang sedang berebutan air. Ternyata di situ tuh ada sebuah lubang besar, ya panjang sekitar 40 meter lah Mas. Kalau dalam saya nggak tahu itu seberapa dalamnya, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas saya ngelihatnya itu panjangnya itu sekitar 40 meter, dan di situ ada airnya, tetapi airnya itu sangat keruh sekali, sangat butek, seperti air yang sedang banjir itu loh Mas, kayak air banjir, pokoknya hitam sekali. Itu buat berebutan, buat pada diminum orang yang sedang bekerja di situ. Pokoknya kasihan sekali ngelihatnya Mas, saya itu nggak tega banget ngelihatnya. Dan yang lebih anehnya itu saya nggak ngelihat ada makanan di situ, cuman yang saya lihat tuh air itu aja Mas, nggak ada makanan apapun tuh nggak ada di situ. Udah orangnya nggak pernah berhenti untuk bekerja, nggak dikasih makan, udah minum air yang sangat kotor. Pokoknya ya Allah, kayak gitulah Mas, bikin menyayat hati, pokoknya hatinya tuh sakit sekali saya ngelihatnya. Udah saya udah nggak mau tuh, pokoknya saya pengen keluar dan keluar. Saya udah nggak mau lagi di situ. Saya nggak mau lagi melihat orang-orang pada disiksa di situ, saya nggak mau lihat. Dan akhirnya saya pergilah dari situ ke arah kanan. Tetapi saya pikir di situ udah nggak ada lagi orang yang disiksa Mas. Ternyata malahan saya melihat ada orang yang sedang memakan darah dan dagingnya sendiri Mas di situ. Itu yang lebih takut lagi Mas. Masa mereka memakan darah dan dagingnya sendiri itu seperti ini Mas. Saya tuh, itu orang, saya pikir kan lagi ngapain tuh, itu orang lagi ngapain ya gitu kan. Dan saya lihat ternyata dia sedang kayak gini nih Mas, kayak gini, sedang meminum, sampai-sampai di sini tuh darahnya itu mengalir di sini tuh mengalir darahnya. Mungkin itu adalah orang-orang yang di masa hidupnya itu tidak
mau bekerja secara halal, mereka itu yang memakan uang-uang haram. Dan disitulah mereka mendapatkan balasan yang setimpal, Mas. Saya itu merasa pikiran saya itu gitu, ada yang tinggal tulangnya aja gitu loh, ininya tinggal tulang karena kan mungkin karena digerogotin tuh, karena dimakan, tinggal tulangnya aja. Tetapi meskipun mereka tinggal tulang, mereka itu tetap disuruh bekerja, mereka itu tetap disuruh bekerja dan bekerja, tidak boleh berhenti di situ. Udah yang ini ya, yang makan daging dan darahnya itu, dia itu kakinya pada diikat pakai rantai. Terus ada yang ngejagain juga, yang ngejagain itu pokoknya serem banget. Udah mukanya, ada yang mukanya rata, terus tinggi besar, hitam, terus bertaring juga, ada yang ininya telinganya lancip yang seperti yang membawa saya, yang geret-geret saya, yang menarik-narik saya, pokoknya itu ada yang persis seperti itu juga. Meskipun dia tinggal tulang, kalau dia itu berhenti bekerja, dia dicambuk. Cambuknya itu loh Mas, warnanya tuh merah merona di situ. Pokoknya nggak ada dingin-dinginnya lah di situ. Pokoknya hawanya itu panas banget. Mungkin kayak di neraka kali Mas ya, kalau pernah lihat neraka itu kayak di neraka, kayak di TV-TV kayak gitu sih Mas. Kayak di sosial media, kayak di HP kayak gitu. Pokoknya kayak siksaan neraka pokoknya lah. Menakutkan sekali di situ. Dan ada pula ada yang tangannya sampai melepuh karena setiap hari membawa ember, membawa air panas. Embernya juga itu warnanya juga sama merah merona. Makanya itu embernya dibawa terus ininya loh sampai mau putus semuanya. Itu takut banget saya. Pokoknya ngeri lah di situ. Jangan sampailah kalian pada ngelihat, cukup saya aja yang lihat. Saya aja sampai trauma, saya nggak mau lagi melihat hal-hal kayak gitu. Udah cukup satu kali aja saya ngelihat hal-hal goib kayak gitu. Saya udah nggak mau lagi ngelihatnya. Kadang kalau saya lagi ngebengong, itu sepintas lewat, keinget sama itu. Udah saya nggak tidur aja, udah nggak berani sendiri saya. Saking takutnya saya nggak mau tidur sendiri, minta ditemenin sama orang tua kayak gitu Mas. Dan saya juga melihat di situ ada orang yang mungkin itu mau keluar dari tempat itu Mas. Dia itu udah hampir mau di di pintu gua Mas. Dia itu udah hampir mau di pintu gua, tetapi kelihatan sama yang menjaga, dia itu langsung ditarik-tarik dari ujung gua, dari pintu gua ditarik, pokoknya ditarik sampai orangnya geletak, ininya tuh itu ditarik pokoknya sampai pada merah-merah kesini, pada berdarah semuanya. Ditarik kesakitan, udah ditarik, dicambuk lagi, dimasukin lah ke dalam tungku. Dia itu dimasukin ke tungku tuh Mas. Mungkin ya karena udah harus tinggal di situ selamanya kali Mas, makanya gak dibolehin untuk keluar. Dia itu ditarik terus dimasukin ke situ, dia tuh teriak-teriak Mas, minta tolong, minta ampun, jangan masukin saya, panas kayak gitu. Orangnya tuh teriak-teriak begitu. Saya juga sampai ngelihatnya itu amit-amit lah, pokoknya amit-amit jabang bayi gitu, pokoknya kayak gitu. Dan itulah Mas kesaksian saya yang melihat di alam pesugihan itu, dari pelaku pesugihan sampai yang dijadikan tumbal kayak gitu Mas. Nah, saya mau tanya nih Mbak. Iya. Yang uang yang sampean tadi diceritakan sama sampean yang 150.000 katanya disimpan. Terus sampai sekarang masih ada apa enggak?
Iya, masih ada tuh Mas. Sampai sekarang itu masih saya simpan di saku celana, karena celananya juga saya nggak pernah pakai sampai sekarang. Karena itu baunya itu loh Mas, yang nggak kuat, yang bikin mual. Jadinya saya nggak pakai, khusus buat naruh itu uang. Kalau Masnya tadi telepon saya disuruh untuk ngebawa, kalau ada yang berkaitan tentang bos, mungkin saya bawa Mas. Tapi kan tadi Masnya nggak ngomong ya. Oh iya. Mungkin kalau ada yang penasaran dengan uangnya, sama Masnya juga penasaran sama uangnya, bolehlah nanti Masnya tinggal telepon ke saya datang lagi ke sini, kita bikin video lagi kayak gitu Mas. Nanti saya tunjukkan uangnya. Itu uangnya itu berarti 100.000 sama 50.000. Iya, uangnya itu 150.000 Mas. Yang 100 itu yang baunya wangi, yang bau minyak. Dan yang 50.000 itu yang baunya kemenyan Mas. Nah, kenapa itu uang, kan itu berkaitan dengan bosnya, kenapa nggak dibuang aja, Mbak? Iya, karena kan kata dulu kan saya udah pernah bilang di video sebelumnya yang saya dibawa ke rumah Pak Kiai itu. Dan saya kan tunjukkan tuh uangnya. Dan kata Pak Kiai, udah disimpan aja, nggak apa-apa, udah nggak bahaya, karena udah nggak ada kaitannya sama hal-hal kayak gitu. Kalau mau disimpan ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Makanya saya simpan, saya taruh lah di lemari gitu Mas. Tapi kan takutnya kan kaitannya kan dengan hal-hal semacam itu. Mungkin kalau sampean bengong, terkadang nggak ingat masa sampean melihat alam gaib itu atau alam pesugihan itu, mungkin masih berkaitan dengan uang itu. Harusnya uangnya dibuang aja kayak gitu, jangan disimpan kayak gitu loh. Tapi saya juga penasaran dengan uangnya. Besok coba di video kelanjutannya, besok dibawa aja ke sini. Takutnya kan teman-teman pada penasaran uangnya itu seperti apa kayak gitu. Dan saya juga penasaran sih uangnya kayak apa. Maksudnya mungkin ya uangnya sama, cuman kok dikasih apa itu tadi, minyak. Iya. Iya, nah di situ baunya tuh minyak Mas, di situ. Baunya tuh menyengat banget lah. Saya aja sampai mual, kalau ngecium tuh mual. Sebelum ngecium aja udah baru megang uangnya aja udah pingin, pokoknya udah mual lah, pingin muntah rasanya kayak gitu. Dan ya emang iya sih, kalau saya lagi ngebengong kadang keinget sama kejadian-kejadian itu. Tapi ya mudah-mudahan saya dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak masuk lagi lah ke alam-alam kayak gitu Mas. Nah, ini sampean kan udah ngalamin hal-hal yang sangat di luar nalar manusia ya. Apakah sampean masih punya keinginan untuk menjadi seorang pekerja sebagai pekerja pembantu atau pekerja pabrik atau pekerja apa gitu? Masih punya keinginan bekerja apa enggak, Mbak? Kayaknya udah enggak Mas, saya udah trauma pokoknya. Dari saya bekerja mau dijadiin tumbal oleh bos saya sampai sekarang pun nggak pernah ke Jakarta dan nggak pernah kerja kemana-mana. Saya cuman di rumah aja, yang kerja ngebantuin orang tua di ladang kayak gitu aja sih Mas. Dan saya juga udah nggak mau lah kerja, pergi dari kampung, intinya kayak gitu Mas. Udah trauma saya kayak gitu. Tapi sekarang udah ada suami? Alhamdulillah udah punya suami. Berarti gantian itu, sekarang suaminya yang bekerja? Iya, suami yang pergi ke Jakarta merantau, jadinya saya di rumah nungguin suami pulang aja kayak gitu. Itu kan berarti dulu waktu sampean masih perawan gitu ya? Iya,
waktu saya masih perawan ya, belum mengenal sama cowok. Itu dulu pengalaman saya. Memang benar-benar mengerikan itu kisahnya, Pak. Jarang sih orang-orang yang mempunyai kisah-kisah yang seperti sampean alami. Ya mungkin ada betulnya juga sampai ngomong, mungkin nggak ada orang yang percaya sih. Karena kalau saya bayangin aja itu udah, apalagi sampean yang merasakan, sayanya aja mendengar itu udah bener-bener sangat kerik lah pokoknya. Kok sampai kayak gitu, sampai sampai berkaitan dengan setan atau jin kayak gitu ya. Iya, ya mungkin banyak sekali orang yang tidak percaya dengan kata-kata saya, karena kan apalagi kan ini dimasukin di YouTube ya Mas ya. Iya, Ya mungkin kan banyak yang bilang ini hoax atau ini hanya isu belakang atau hanya konten, mungkin kan kayak gitu Mas ya. iya. Tetapi inilah yang saya alami, ini kisah nyata kayak gitu, ini real banget. Benar-benar mengerikan ya. Iya. Ya mungkin Itu aja Mas cerita saya. Dan semoga buat para teman-teman di YouTube tidak mengalami apa yang saya alami. Mudah-mudahan cukup saya aja yang mengalami ya Mas ya. Dan apabila kata-kata saya ada yang salah ataupun kurang dipahami, saya mohon maaf sekali. Karena ya malumlah, namanya juga orang kamu kan ngomongnya agak-agak lepotan ya Mas ya. Iya. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya Mas. Assalamualaikum. iya. Jadi segitu aja Mas, kesaksian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kali ini kesaksiannya Mbak Fitri telah diungkapkan mengenai yang berkaitan pengalaman kisah nyata yang telah memasuki alam gaib atau alam pesugihan ya. Memang sangat mengerikan kisahnya. Dan saya makin penasaran dengan uang yang 150.000 tersebut yang berbau kemenyan dan berbau minyak misik. Dan besok atau di video selanjutnya akan kita lanjutkan seperti apakah uangnya. Jadi kayak gitu aja ya Mbak ya. Iya Mas. Oke, ya udah buat teman-teman semuanya. Jadi kita mau pamit undur diri. Apabila Mbak Fitri atau saya punya salah kata kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Dan kita tunggu video untuk selanjutnya yang berkaitan dengan uang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.